Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofus Ambarwati dengan NIM 2412211010. Di sini saya akan menjelaskan tentang Alfamart. Mengapa kelompok kami memilih membahas tentang Alfamart? Karena mereknya telah dikenal luas. Sebagai buktinya, Alfamart telah mendapatkan banyak penghargaan baik di tanah air maupun di kancah internasional. Yang kedua, dukungan menyeluruh Alfamart didukung oleh lebih dari 100.000 karyawan, lebih dari 400 pemasok, melayani lebih dari 10.200.000 pelanggan setia dan bermitra dengan lebih dari 3.600 gerai franchise. Sejarah Alfamart. Sejarah Alfamart dimulai pada tahun 1989 oleh Joko Susanto yang mengawali usaha di bidang perdagangan dan distribusi. Pada tahun 1999, Perseroan menambah ke sektor minimarket. Alfamart menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Latar belakang Alfamart adalah jaringan toko swalayan yang memiliki banyak cabang di Indonesia. Pada umumnya, gerai ini menjual berbagai produk makanan, minuman, dan barang kebutuhan hidup lainnya. Jumlahnya lebih dari 200 produk makanan dan barang kebutuhan hidup lainnya terhingga dengan harga bersaing memenuhi kebutuhan sehari-hari. Alfamart ini merupakan salah satu produk dari PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk adalah perusahaan berbadan hukum yang bergerak pada bidang distribusi eceran produk konsumen dengan mengoperasikan jaringan minimarket dengan nama Alfamart. Jaringan minimarket tersendiri dari minimarket dengan kepemilikan langsung dan berdasarkan perjanjian waralaba. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk merupakan salah satu produsen yang mempunyai produk minimarket yang terletak di seluruh Indonesia. Oke, di sini aku mau jelasin tentang sejarah Alfamart. Sejarah Alfamart dimulai pada tahun 1809 oleh Joko Susanto dan mengawali usaha di bidang perdagangan dan distribusi. Pada tahun 1999, Alfamart menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Kenapa sih dengan harga yang terjangkau? Ya dong, biar bisa kayak semua kalangan masyarakat itu bisa belanja di Alfamart. Next, ada latar belakang Alfamart. Latar belakang Alfamart adalah jaringan toko swalayan yang memiliki banyak sekali cabang di Indonesia. Ya kan, pasti kalian udah gak asing dengan nama Alfamart. Pasti di desa kalian ada. Yang aku tahu ini ya, di setiap desa itu pasti ada 1 atau 2 Alfamart. Saking banyaknya cabang Alfamart tuh. Pada umumnya gerai ini menjual berbagai makanan, minuman, sembako, dan kebutuhan lainnya sih. Banyak banget yang dijual Alfamart. Bahkan nih ya, di buah-buahan di Alfamart itu juga ada guys. Jadi udah lengkap banget sih di Alfamart. Lalu jumlah gerai pokok produk makanan itu hampir 200-an tuh kan. Oke, banyak belanja lengkap di Alfamart. Lalu Alfamart ini merupakan salah satu produk dari PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Itu adalah perusahaan berbadan hukum yang bergerak pada bidang distribusi eceran produk konsumen dengan mengoperasikan jaringan minimarket. Jadi Alfamart itu masih minimarket yang bukan supermarket. Kalau supermarket itu kan kayak mall, kalau Alfamart itu minimarket. Jadi Alfamart ini kepemilikannya itu langsung perjanjian waralaba dengan PT Alvaria Trijaya Tbk, merupakan salah satu produsen yang memiliki produk minimarket yang terletak di seluruh Indonesia tuh kan. Diingat-ingat ya, PT-nya PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, itu adalah PT Alfamart. Next slide, aku akan jelasin tentang skop usaha Alfamart. Yang pertama ada Good Establishment. Usaha Alfamart. Yang pertama ada Good Establishment. Good Establishment ini itu barang tahan lama atau barang tidak tahan lama. Mengapa sih ada 2? Nih, yang menjelasin.
barang tahan lama tuh maksudnya kayak barangnya itu bukannya sulit, maksudnya gak gampang rusak. Barang tahan lama itu kayak contohnya alat tulis, buku, pulpen, dan banyak lagi tentunya kayak perabotan rumah tangga itu kan juga ada kalau di Alfamart, dan itu adalah termasuk barang tahan lama. Dan barang yang tidak tahan lama itu contohnya kayak obat-obatan, minuman, makanan, itu kan tidak tahan lama karena itu ada expirednya. Maksudnya bahan yang tidak tahan lama itu gimana sih? Bahan yang tidak tahan lama itu barangnya gampang rusak, guys. Jadi itu barangnya harus cepat habis. Next ada service establishment, layanan pribadi dan layanan hiburan. Yang pertama, layanan pribadi, mesin ATM yang tersedia dan pembayaran Shopee Pay dan sejenisnya. Tentu di Alfamart itu ada kayak pembayaran online, ada Shopee Pay, ada Dana, ada banyak lagi. Bisa bayar listrik juga di sana, bisa bayar sepeda juga. Jadi banyak banget pembayaran lewat Alfamart. Next, layanan hiburan. Layanan hiburan ini adalah anak-anak yang di depan adalah permainan yang ada di depan Alfamart. Karena di depan Alfamart itu kadang kan banyak orang yang jualan tuh. Bisa juga dibuat kayak hiburan. Dan kadang di depan Alfamart itu ada kayak taman kanak gitu, guys. Jadi cocok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafli Putra Nugrayananda. Saya dari Prodi S1 Manajemen 4A sore. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi planning. Untuk strategi planningnya sendiri kita menggunakan situation analysis. Misi organisasi saat ini meningkatkan pelayanan terbaik sehingga kepuasan pelanggan menjadi sasaran utama yang harus dapat dipenuhi. Untuk alternatif kepemilikan dan manajemen saat ini menggunakan waralaba atau bisa juga franchise. Untuk franchise-nya sendiri, jadi gini, kita mematok harga bagi siapa saja yang ingin membuka Alfamart itu sendiri. Untuk stok atau barang dapat diambil dari gudang milik kita sendiri. Jadi untuk segi franchise kita untuk si pembuka franchise sendiri, jadi dia sistemnya itu kayak cuman mengambil untung dari barang. Nah, demikian. Untuk kategori barang atau jasa saat ini, food product atau attack mainan, produk obat dan produk jasa. Untuk selanjutnya kita menggunakan SWOT analysis, strength atau kekuatan citra publik terhadap Alfamart. Lokasi terdapat di pinggir jalan, tempat strategis, produk yang dijual variatif dan cenderung lebih lengkap daripada pesaing. Untuk investasi franchise, Alfamart ditawarkan sangat kompetitif. Dilakukan training atau pelatihan setiap kepada karyawan baru, terus karyawan memiliki kinerja yang harus tinggi dan kompeten. Untuk yang strategi planning B, weakness atau kelemahan. Untuk kelemahannya sendiri, franchise fee yang ditawarkan relatif tinggi, emang tinggi sekali. Franchise fee yang ditawarkan Indomart atau Alfamart yaitu 75 juta rupiah per 5 tahun, sedangkan Alfamart 45 juta rupiah per 5 tahun. Berbagai daerah kurang mengenal Alfamart karena kurangnya promosi. Beda dengan Indomart ya. Kalau Indomart kan udah
siapa sih yang nggak kenal Indomaret se-Indonesia ya kan. Untuk break even point yang ditawarkan Alfamart antara 3 sampai 4 tahun kontrak. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Zakjarnaldi. Saya dari kelompok 1. NIM saya 241221043. Saya dari manajemen malam 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategic planning lanjutan dari teman saya Rafli. Strategic planning, opportunities. Masih terdapat beberapa daerah yang potensial namun belum dimasuki oleh Alfamart. Dengan waralaba Alfamart dapat lebih mudah melakukan eksploitasi ke daerah-daerah yang potensial tersebut. Dengan adanya perdagangan bebas, maka peluang pengembangan franchise akan semakin besar. Perlunya promosi yang lebih gencar agar franchise Alfamart lebih dikenal dan layak di pasaran. Adanya pangsa pasar yang cukup menjanjikan, di mana di Indonesia bisnis awal waralaba ada dalam 1-2 tahun semakin tumbuh subur 12,5%. Mempunyai kesempatan untuk memperluas jaringan secara lebih cepat dengan menggunakan modal seminimal mungkin. Selanjutnya, trade. Adanya franchise lain yang terus mengikuti langkah Alfamart dalam mencari franchise, yaitu Indomaret. Terdapat perusahaan franchise yang sejenis dengan harga jual franchise yang hampir sama. Seperti investasi untuk Alfamart sebesar 300-400 juta, investasi ini Indomaret berkisar 300-350 juta. Adanya kemungkinan beberapa gerai milik franchise yang dapat menurunkan reputasi nama franchise akibat kegagalannya memenuhi baku standar tertentu yang kemungkinan melakukan komplain. Objektif penjualan, mencatat penjualan sekitar US dollar 6,2 miliar, tertinggi dibanding perusahaan retail makanan modern lainnya. Profit, keuntungan harian setiap lokasi Alfamart dilaporkan antara 7-9 juta. Artinya toko-toko Alfamart kini menghasilkan antara 200 hingga 270 juta setiap bulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusrizal dari kelompok 5 NIM 241221046. Strategic planning 4. Identifikasi konsumen. Menggolongkan kebutuhan primer dan sekunder, mengerti tentang siapa pelanggan Anda, memahami cara customer belanja, mengidentifikasi spesifikasi produk dan jasa. 5. Overall strategi. Bagaimana Alfamart menerapkan merchandise plans dalam aktivitas retailnya? Penempatan lokasi toko ini berdasarkan moto dari Alfamart, yaitu sederhana dan hemat. Dan produk yang dipasarkan berbagai macam produk dari makanan sampai alat-alat rumah tangga, yang tentunya sangat sesuai dengan kebutuhan para masyarakat di perumahan, di perkantoran, dan juga mahasiswa. Selain itu, Alfamart juga dengan kebutuhannya memiliki visi, yaitu menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan retail waralaba yang unggul dalam persaingan global. Bagaimana Alfamart menerapkan pricing strategi dalam aktivitas retailnya? Dalam hal ini, strategi penetapan harga yang dilakukan Alfamart dengan menetapkan harga yang sesuai dengan kualitas dari barang tersebut, juga menawarkan harga yang dapat bersaing dengan perusahaan retail lainnya di luar sana yang juga menerapkan diskon pada produk-produknya. Bagaimana Indomaret menerapkan promosional strategi dalam aktivitas retailnya? Harga heboh merupakan promosi mingguan yang memberikan harga sangat murah untuk produk-produk kebutuhan sehari-hari seperti sabun, sampo, pasta gigi, dan lain-lain. Super hemat merupakan promosi yang dilakukan 2 minggu sekali.
yang mempromosikan produk-produk dengan harga hemat sebagai panduan bagi konsumen untuk belanja hemat. Promosi bulan ini. Promosi yang dilakukan secara bulanan atas produk tertentu dalam bentuk jika membeli produk ini akan mendapatkan satu produk yang berbeda secara gratis, alias buy one get one. Dapat juga berupa pemberian hadiah langsung atau pemotongan harga terhadap produk tersebut. 6. Specific activities. Operasi harian dan jangka pendek. Alfamart mencocokkan harga pesaing, memperbaiki masalah perubahan, jam buka toko lebih lama, tanggapan terhadap lingkungan, seperti Alfamart menerima masukan para konsumen dalam segala hal. Nomor 7, kontrol, evaluasi, yaitu sistem-sistem yang akan dibuat akan memudahkan para pegawai dan memuaskan para pelanggan. Penyesuaian, sistem informasi retail membuat Indomaret menargetkan pelanggan individu dengan lebih baik lagi. Terima kasih.